Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi daimil ifdal. Azimil nawal. Alimil ghaib wa syahadatil kabiril muta'al. Taqaddasa anil ashbahi wal amthal. Wa ta'ala anil adudadi wal ankal. Ja'ala bifadlihi min khalqihi عبادا مؤمنين ومن المؤمنين أولياء عارفين ومن العارفين أقطابا أوتادا وأبدادا بهم يرحم العباد والبلاد ويدفع السوء عن الحاضر والباد. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحضور الميامين رحمكم الله، بالخصوص أخينا الحبيب عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب الدين حفظه ورعاه، والحبيب محسن بن عبد الله والحبيب حامد، كفتي شيبتنا الحبيب أحمد بن علي الكاف والحبيب Ali bin Abdullah bin Hamid, para habaib yang hadir bersama kita dalam majlis yang mulia ini. Juga tadi Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fad'ang, fadhallahu wara'ah, barakallahu ma'amalahu rja fi khair wa afiyah. Terutama juga sahibul ma'had Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab, fadhallahu wara'ah, barakallahu ma'amalahu rja fi khair wa afiyah. Serta semua panitia pelaksana peringatan Al-Hawliya Al-Habib Ali bin Abbas Al-Maliki, Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'ang di tempat yang mulia ini. Semoga insyaAllah detik-detik kita berada di tempat ini, bahkan mulai kita niat hadir pun sudah mendapatkan catatan kebaikan-kebaikan yang insyaAllah akan membawa keberuntungan bagi kita di dunia maupun di akhirat kita. Keberuntungan bagi kita dan bagi keluarga kita, bahkan bagi kota dan masyarakat kita. Nah, kita harapkan meluas terus. Wa fadlullahi wasi'. Anugerah Allah itu luas, insyaallah terus melebar keberuntungan ini bagi umat Islam pada umumnya. Masyiral hadirin rahimakumullah. Kita mengenang orang-orang soleh, para pejuang, aulia Allah. Ini adalah motivasi untuk diri kita agar kita bangkit. Ketika mereka itu mampu, kenapa kita tidak mampu? Yang Allah berikan kepada mereka, pada hakikatnya Allah bukakan juga untuk kita. Tinggal bagaimana cara kita menuju untuk mencapai apa yang mereka capai. Masyiral hadirin rahimakumullah. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan managib, Masya Allah, Habib Ali bin Abbas Al-Maliki, Habib Ahmad bin Hasan Fad'ang. Ketika mendengar bagaimana cara hidup mereka, kehidupan mereka, yang mereka tujukan untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kebahagiaan. Memang demikian kita dituntut setiap individu kita. Untuk apa kita hidup? Kita hidup punya tujuan. Bukan kita hidup bangun, tidur, makan, minum, kerja, dagang, apa setiap hari begitu. Ada tujuan. Nah, tujuan ini yang perlu kita arahkan. Bukan dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu yang belum tentu membawa arti sama sekali. Bahkan ada hitungannya. Masyiral hadirin rahimakumullah. Mereka seperti Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki rahimahullah nafa'ana bih. Bagaimana kehidupan beliau? Kehidupannya diperuntukkan untuk dakwah. Menjalankan apa yang dijalankan baginda Nabi Muhammad SAW. Selalu kesana kemari berusaha mencari manfaat. Setiap seseorang mencari manfaat untuk dirinya, tidak hanya di situ, untuk dirinya dan untuk ummah pada umumnya. Demi mencapai manfaat ini terkadang mereka tidak peduli. Walaupun begitu berat yang mereka harus hadapi, cobaan-cobaan yang mereka hadapi, mereka tidak peduli. Masyiral hadirin rahimakumullah, itu yang kita dengar tentang mereka-mereka. Mereka terkadang nggak peduli untuk diri mereka, makan, minum, hidup
Dengan kesenangan-kesenangan mereka tidak peduli. Yang penting bagaimana memberikan manfaat untuk umat. Bagaimana mengajak semua agar selamat. Masyarul hadirin rahimakumullah. Al-Habib Ali bin Abbas al-Maliki itu kalau kita dengar dari guru Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah nafa'ana bih. Begitu hebat perjuangan beliau. Ya, terkadang hal-halnya kalau mengajar dari pagi terus dari tempat ke tempat. Untuk istirahat itu sedikit. Diinfakkan semua waktunya untuk mengajar dan belajar terus. Masyarul hadirin, bagaimana gambaran beliau mengajar sampai digambarkan ketika beliau punya istri pertama beliau meninggal. Itu kakak daripada ibunya. Sayyidina Imam Al-Walid Abu Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani. Jadi ada istri yang pertama meninggal. Lalu beliau nikah lagi dengan adik daripada. Jadi itulah dengan ibunya Abuya yang bernama Sayyidah Fatimah Al-Baghdadi Al-Hasani Al-Jailaniyah. Nah ibunya Abuya itu. Jadi dulu kakaknya beliau meninggal tapi. Lalu nikah lagi. Apa istilah kita turun apa? Ya. Alhasil begitulah ceritanya ya. Yang menjadi masalah bukan sekadar nikahnya. Jadi waktu itu hari itu nikah ba'dal asar. Tapi beliau ada majlis ba'dal maghrib di Masjidil Haram. Kira-kira libur tidak majlis? Kira-kira libur apa tidak majlisnya kalau kita? Ba'dal asar akad. Dengan acaranya lah akad nikah. Tapi ba'dal maghrib Masjidil Haram ngajar. Kira-kira libur apa tidak? Agak sudah semuanya. Padahal menjelang maghrib berangkat ke Masjidil Haram ngajar. Ya berangkatnya sebelum maghrib tuh kan, sholat maghrib dulu segalanya. Nanti ngajar di Masjidil Haram. Ngajar dari ba'dal maghrib sampai isya. Setelah isya biasanya baca kitabul hadis biasanya. Masih ada waktu lagi. Dan ada kadang-kadang orang-orang tertentu bawa kitab sendiri yang mengajukan untuk baca kitab. Waktu itu kebetulan ada yang baca bin Malik, baca Nahu. Tetap beliau siap. Nah, jadi ngajar beliau, subhanallah. Nah, waktu itu kejadian lagi ngajar, ada yang nanya tentang hadza dhamir, ana lupa kalimat di dalam nadhaman yang di waktu itu dia tanya. Ini dhamir ini kembalinya kemana? Hadza dhamir yarja ila aina? Ya Sayyid, nanya sama Sayyid Ali al-Maliki. Ad-dhamir yarja ila aina? Dhamir itu dalam bahasa Arab kan ada dua arti kan? Bisa dhamir untuk al-kalimat al-munqati'ah, huruf-huruf yang terputus itu, atau juga dhamir artinya hati. Ya. Waktu dia tanya ad-dhamir yarja ila aina? Yarja ila al-bait katanya. Ad-dhamir yarja ila al-bait. Hati kan dhamir bisa huwa huma itu dhamir semua ya. Atau dinyatakan dhamir juga artinya hati. Yang ditanyakan nazman ini kemarin dhamirnya ke mana? Yarja ila al-bait. Ya wajar aja orang akad nikah tadi dari pagi ya. Semua istri aja belum apa-apa. Tapi aktivitas terus tidak berhenti. Untuk dakwah, untuk ngajar sedemikian rupa. Coba kita bayangkan. Kadang-kadang ke masjid di sebelah rumah. Tidak ada apa-apa. Terhambat sedikit. Udah, tidak jadi masjid. Ada majelis taklim. Kita terhambat sedikit aja ada. Tambah lagi kalau ada, pening, kepala lagi pusing. Lebih lagi alasannya juga kuat sedikit. Tidak jadi ke masjid. Apa saja alasan? Ini mereka yang begitu hebat ngajar. Dalam keadaan yang begitu berat, tetap aktif. Anda juga pernah mengalami sama Sayyidina Imam Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani rahimahullah nafa'ana bih. Beliau itu kita kan biasanya setiap malam itu, melainkan malam Jumat, beliau ngajar di Masjidil Haram. Dan kita Al-Habib Umar dan biasanya ditugaskan anak-anak itu secara bergantian jaga rumah. Yang kebetulan waktu itu ya anak Habib Umar ada beberapa orang jaga rumah, beliau ngajar di Masjidil Haram. Nanti besok gantian pokoknya. Setiap hari itu ada yang jaga rumah 3 orang, 4 orang. Ketika beliau ngajar, pulang dari ngajar, ya dia ketuk pintu, kita buka pintu. Anak waktu itu kebetulan yang buka pintu. Dia langsung setelah buka pintu kita salam, beliau peluk anak, dipeluk. Jarang-jarang gitu langsung meluk gitu jarang. Kita tidak paham kenapa, dipeluk. Waktu dia peluk, anak kaget. Kaget, kenapa dipeluk? Badannya itu lagi panas sekali, luar biasa. Demam hebat. Dia lagi demam hebat, tapi pulang ngajar tetap ke masjid. Itu maksud dia menggambarkan kepada kita. Anak ini tapi gak ngomong. Dia peluk kita. Beliau itu lagi demam panas yang begitu hebat, tapi tetap ngajar. Waktu itu anak langsung diajak ke atas ke kamarnya.
Langsung dia minta zam-zam, minta siram, minum zam-zam, ya itu obatnya begitu terus. Beliau itu nggak pernah kelihatan sakit. Kita selama 6 tahun tuh nggak pernah lihat beliau itu sakit. Nah, coba kita kira-kira 2 tahun berapa ya udah kelihatan, tak lagi sakit lagi, tak lagi sakit lagi. Ini nggak kelihatan sakit. Artinya apa? Aktif terus. Nggak ada waktu-waktu yang istirahat. Nggak menunjukkan begitu. Nggak. Ini gambaran Masya Allah orang-orang yang ya memiliki semangat yang tinggi. Ya. Nah, Habib Ahmad Fadak juga begitu luar biasa kita tahu sama beliau. Pejuang, berani, nggak peduli. Ya. Yang penting untuk agama. Ya beliau sendiri lari ke Mekah kan? Ya urusan agama juga. Ya. Karena melihat ada hal yang dianggap batil, nggak sesuai, habis-habisan. Nyawa itu murah untuk itu dilakukan oleh mereka. Oleh beliau, ya itu. Karena itu kejadiannya, itu macam-macam mungkin. Kalau kalian tahu nanti datang sendiri cerita khusus tentang perjuangan. Intinya di samping sama perjuangan itu, lihat beliau juga orangnya karam. Benar-benar menunjukkan untuk dakwah itu dia bangun masjid, bangun pondok pesantren. Ya. Tempat tidurnya dari dulu apa? Dia punya bangku panjang dari bambu. Iya. Bukan ambil bangku panjang. Di depan rumahnya ada bangku panjang satu. Itu biasa dipakai untuk tidur. Biasa tidur di atas itu. Ya, Habib, nggak cari tempat yang ajib sedikit. Ini yang paling ajib. Anginnya bisa dari bawah, dari atas. Kalau yang tertutup dari bawah tidak ada anginnya kata. Kalau ini angin dari bawah ada angin, dari atas ada angin. Wah, ajib katanya. Coba bayangkan ya. Kita kira-kira kalau tidur di tikar kelaso katanya. Repot makanya nak tidur sekarang udah kebiasaan. Ya, ajib terus ya itu. Ini orang pejuang seperti itu, Masya Allah. Rahimahullah nafa'ana bihim. Ini gambaran-gambaran orang yang berjuang. Yang mereka lakukan kalau kita kembali apa? Yang dicontoh Nabi Muhammad SAW. Itu yang beliau lakukan. Enggak peduli sama dirinya, enggak peduli. Rasulullah tidur di tikar yang sampai di wajah beliau itu nampel apa? Iya, berbekas. Sampai Sayyidina Umar aja nangis lihat, ya Rasulullah, ente Sayyidul Khalaq, pimpin semua makhluk. Sayyidul Makhlukin, tidurnya masih nempel berbekas mukanya. Kalau kita nempel juga kadang-kadang kelamaan tidur, ya. Ada bekasnya kan kelamaan tidurnya itu. Ini Masya Allah. Rasulullah SAW tidur di tempat karena tikarnya kasar. Untuk apa? Ya cuma lewat kita sebentar dunia ini. Ya, sebentar kita di dunia. Semuanya tahu kalau kadang-kadang orang sambil nyanyi joget-joget dunia hidup sementara, ya. Tapi enggak dibayangin cuma hidup sementara dijoget-joget lagi ya. Sementara habis seperti sebentar lagi. Enggak kepikir apa yang harus dipersiapkan. Dalam waktu yang sementara kita melintas ini yang lebih penting. Masyiral hadirin rahimakumullah. Dari gambaran, Masya Allah. Akhir zaman ini fitrah semakin banyak. Kembalinya kepada kita juga. Terjadinya fitnah, terjadinya cobaan, kadang ada dosa. Ada dosa sebabnya. Ya, la yatil bala illa bidam. Ya ada bala, melainkan ada dosa. Dosanya siapa? Anda nggak merasa berdosa? Ya enak. Nggak ada, kita semua, Masya Allah, setiap saat berdosa. Nggak bisa kita tambah lagi. Ya insya Allah ada yang memahami insya Allah. Tapi kalau kita bayangkan, untuk berdosa kita ini mudah sekali. Kadang-kadang istighfarnya yang repot. Bangun tidur, lihat ada perempuan terbuka. Perempuan aja mukanya juga. Dosa ada lihat perempuan. Muka perempuan, dosa. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu. Di mana-mana kita ada perempuan. Macam dosa itu jadi biasa. Itu dosa. Allah larang. Sebaliknya juga perempuannya seperti itu. Kalau Allah mau murka, udah habis semua. Dosa semua yang dilakukan. Ini baru satu gambaran. Belum lagi perbuatannya, omongannya, itunya, makanannya, minumannya. Oh, Masya Allah. Ya. Kalau kita kembali, tapi memang kita yakin masih ada orang-orang yang jaga diri. Mereka inilah penyelamat. Mereka inilah penyebab keberuntungan. Ya seperti kita peringati hall ini. Orang-orang yang seperti inilah. Kita yakin setiap waktu itu ada mereka. Alangkah beruntungnya kalau orang itu kita. Ya, dinyatakan mereka itulah sebab keberuntungan. Ibadun kiramun. Ya, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Atharullah rabbahum. Mereka utamakan Allah Tuhan mereka. Allah lebih utama dari segalanya. Fa'atharum waqtasahum bil wilayati.
Jadi mereka selalu segalanya Allah dulu. Mereka utamakan Allah. Maka Allah khususkan mereka dengan wilayah. Orang-orang tersebut, bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yasri kulla khairin wa ni'matih. Karena mereka lah Allah SWT angkatkan macam-macam musibah. Angkatkan yang semua kesulitan. Lalu oleh berkat mereka juga Allah kasih nikmat. Allah kasih segala kebaikan. Walaulahu bainal anami ladukdikat jibalun ardun lirtikabil khatiyati. Kalau bukan karena mereka, goncang semua. Bumi ini, gunung-gunung bakal meletus semua. Karena wujudnya mereka, kita selamat. Ini Masya Allah, alangkah beruntung orang-orang yang seperti itu. Ini semua terbuka sebetulnya untuk kita. Kenapa bukan kita yang jadi seperti itu? Berusahalah ketika kita mengenang orang-orang soleh, orang-orang yang baik, pejuang-pejuang agama. Ini sebetulnya motivasi, gitu. Motivasi untuk kita juga jadi. Kenapa mereka bisa? Saya juga bisa. Nah, gimana caranya? Kita berusaha. Berbuatlah segala kebaikan. Orang tidak akan bahkan mencapai kedudukan dekat dengan Allah kan sudah nyatakan. Pertama kali apa? Melakukan yang wajib, yang tinggal. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi min wa ma taqarraba 'abdi ahabbu ilayya ma aftaratuhu alaih. Allah nyatakan siapa yang memusuhi waliku, dia nyatakan perang padaku. Dan seseorang tetap mendekatkan diri padaku, aku paling suka orang yang mendekatkan diri padaku dengan melakukan yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba itu melakukan hal-hal yang sunnah-sunnah yang dibawakan oleh Nabi SAW, yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Terus kita ikuti terus, hidupkan terus, sehingga Allah cinta kepada kita. Mau cinta Allah, yang wajib jangan tinggal, ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini dinyatakan oleh Allah dalam hadits qudsi. Kalau sudah demikian, fa idza ahbabtu, kalau aku udah cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. Kalau sudah Allah cinta, sudah. Itulah kita dengan orang-orang soleh. Nanti Allah berikan hal-hal yang luar biasa. Kita senang dengan wali-wali keramat-keramatnya senang. Kita juga bisa lakukan apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kalau udah Allah cintai, tangannya beda, kakinya beda, pendengarannya beda, melihatannya beda, semuanya luar biasa. Walin sa'alani la'ufiyanna, walin sa'adini la'idhanna. Dia minta, Allah akan kasih. Dia berlindung, Allah akan lindungi. Kalau kebanyakan yang masih menyimpang, ini jadi masalah terus sama kita. Karena itu insya Allah berkat majlis ini, Allah SWT berikan taufik hidayah pada kita sekalian untuk kita juga mendapatkan keberkahan aulia Allah, keberkahan orang-orang salihin dari kita, sehingga kita juga ditarik oleh mereka, digabungkan oleh Allah bersama mereka, kita berjalan dengan jalannya mereka, dikumpulkan bersama mereka dunia kita dan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah barik fi hadzal ma'had, fi hadzal mahal. Allah berkahi anak-anak yang belajar di sini, para murid-murid pelajar-pelajar yang belajar dari kita insyaallah, mereka juga diberikan berkah, dapat ilmu yang manfaat, menghidupkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga semuanya akan bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.